life. You ruined Robindra's life. You ruined Baba's life. उम्मीद कर सकती हूँ कि तुमसे माफी। Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini, Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Tribanga. Film ini diperankan oleh bintang kenamaan India Kajol Mukherjee. Film ini berkisah mengenai trauma yang dialami seorang anak akibat perpisahan orang tuanya. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah Tribanga 2021. मुझे शांति से लिखने दो। Film dibuka dengan proses pembuatan biografi novelis senior Nayantara Apte atau Nyonya Nayan yang diperankan Tanvi Azmi yang tiba-tiba terserang stroke otak. Sang putri yang merupakan seorang artis terkenal di India, Anurada Apte, biasa dipanggil Anu, yang diperankan oleh Kajol. Seorang penari audisi terpaksa membatalkan pertunjukan menarinya dan bergegas pergi ke rumah sakit tanpa sempat mengganti kostumnya. Di sana wartawan sudah banyak berkumpul. Mereka menyinggung soal hubungan Anu dan ibunya, yakni Nyonya Nayan yang renggang. Termasuk pakaian audisi Anu yang dikenakannya saat datang. Dokter yang memeriksa keadaan Nyonya Nayan mengatakan bahwa saat ini dia tengah koma. Tapi Anu tak perlu cemas karena tidak ditemukan komplikasi penyakit lain. Anu bersama putrinya bernama Masa dan Milan yang merupakan seorang penyusun biografi sang ibu hanya boleh melihat kondisi Nyonya Nayan dari balik kaca di luar ruangan. Begitu keluar ruangan, Milan mengatakan bahwa Nyonya Nayan tidak ingin mayatnya dibakar. Mendengar hal ini, Anu tentu geram karena sang ibu belum meninggal. Dia juga keberatan dengan penggunaan kata dibakar karena yang benar adalah dikremasi. Esoknya berita mengenai busana audisi yang dipakai ke rumah sakit dan dianggap mewah oleh wartawan sampai ke telinga Anu. Anu yang kesal bertambah kesal karena di rumah sakit dia bertemu lagi dengan Milan. Anu bahkan sempat-sempatnya membentak Milan di depan tenaga medis yang sedang memindahkan ibunya ke ruang perawatan lain. Milan kembali berujar kalau perkataan Nyonya Nayan mengenai Anu yang kasar dan tidak berperasaan itu benar. Kebencian Anu terhadap Milan rupanya karena dia berprasangka bahwa lelaki itu hanya berniat mengincar copyright buku-buku sang ibu. Cerita berlanjut saat Anu bertemu Robin di lobi rumah sakit. Berbeda dengan sikapnya kepada Milan, Anu tampak antusias bertemu Robin, adik lelakinya yang sudah lama tidak bertemu. Robin pula yang meminta Anu lebih tenang setelah berdebat dengan Milan. Dua orang kakak beradik itu kini sudah ada di ruang perawatan Nyonya Nayan. Dokter menjelaskan pada Robin bahwa pihaknya juga tidak bisa memprediksi kapan pasien akan siuman. Scene kembali ke masa lalu saat Anu dan Robin masih kecil. Diperlihatkan di sana bahwa Nayan membawa anak-anaknya pergi meninggalkan sang ayah. Peristiwa itu menjadi salah satu yang membekas di ingatan Anu. Hingga dewasa, Anu hanya mengingat bahwa Nayan bukan ibu yang baik karena sudah merusak hidupnya dan Robin. Anu hanya mengharapkan permintaan maaf dari ibunya. Robin dengan tenang mengingatkannya untuk memaafkan semua kesalahan sang ibu. Namun sepertinya Anu terlalu sakit hati dan kembali mengungkit kehidupannya yang sulit bersama Nayan. Sebagai manusia dan anak, Anu merasa tidak pernah punya pilihan. Semua mulai berubah karena Nayan merasa terganggu dan butuh ketentraman sebab mendengar sindiran mertua yang keberatan melihatnya terus menulis hingga tidak sempat mengurus anak-anaknya. Perselisihan dengan suaminya yang bernama Vinayat mulai sering terjadi karena hal ini. Ketika Nayan menerima kedatangan teman-teman untuk merayakan kesuksesannya dalam menulis, keributan kembali terdengar. Di dapur, sang mertua lagi-lagi memperlihatkan ketidaksukaannya.
Dia mengatakan bahwa Nayan boleh saja dipuji banyak orang, tapi rumahnya berantakan. Nayan bahkan tak bisa masak atau melakukan apapun di rumah. Nayan dan Vinayak kembali bertengkar mengenai perkara ini. Nayan ingin keluar dan pindah dari rumah karena tidak tahan lagi sebab merasa dipenjara dan tidak bebas oleh mertuanya. Sementara itu, suaminya tidak bisa pergi meninggalkan ibunya sebab dia merupakan satu-satunya anak lelaki. Nayan bertambah kecewa karena keputusannya untuk pindah tidak didukung Vinayak. Dia juga merasa Vinayak tidak peduli dengan kebahagiaannya. Akhirnya dengan membawa Anu dan Robin, Nayan meninggalkan rumah suaminya. Perpisahan antara Nayan dan suaminya lalu membawa pergi Anu dan Robin. Dianggap Anu sebagai contoh keegoisan yang dilakukan Nayan. Apalagi ketika Nayan menghilangkan nama suaminya di belakang nama Anu dan Robin, lalu mengganti dengan nama belakang dirinya. Hal yang Nayan ketahui ketika melakukan itu hanya kepuasan, merasa sombong karena mampu menghidupi anak seorang diri. Tapi Nayan tidak mempertimbangkan bullying yang diterima Anu dan Robin di sekolah karena tidak menggunakan nama belakang ayahnya. Your father Joshi? Why is that? Your mother and father. Yes. Suatu malam Anu terbangun dari tidurnya. Dia teringat kejadian saat ibunya menikahi seorang pria bernama Vikram yang Nayan rasa dapat membahagiakannya. Namun sayang, Vikram justru selalu berusaha melecehkan Anu. Come to me. Listen, we won't tell anyone. Scene lalu berpindah. Anu kembali ke rumah sakit menjaga Nayan bersama Milan. Milan berharap Anu berkenan membuat video biografi dirinya untuk melengkapi biografi ibunya. Namun dengan tegas Anu menolak. Milan membuka kembali video ketika Nayan masih bugar. Di dalam video terlihat Nayan juga menyinggung soal pilihan. Di biografinya nanti, Nayan ingin memberi anak-anaknya peluang untuk menyalahkan dia semaunya. Dia mengatakan bahwa ingatan manusia sangat selektif. Ingatan menyembunyikan kesalahan dan membesar-besarkan kebaikan diri sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui sifat asli manusia, sudut pandang orang lain menjadi penting. Milan kembali membujuk Anu, namun Anu menjelaskan jika dirinya tidak harus membuka aib ibunya yang membuat dirinya seperti di neraka karena dilecehkan oleh ayah sambungnya. मेरे अपने ही घर में मैं सुरक्षित नहीं। उस चूतिया गांडू ने एक मौका नहीं छोड़ा मुझे सेक्सुअली उम्दा जीवन देने के लिए। इतने नयन जी को नहीं पता था कि आपके साथ ये सब हो रहा है। Milan lalu memperlihatkan video jika Nayan tidak mengetahui jika Vikram melecehkan Anu. Dia begitu buta hingga tidak dapat melihat sifat asli Vikram. क्या हो रहा है? I'll manage, na? You know me, I'm irresistible. क्या हो गया इसे? कुछ नहीं. Semua kejadian di masa lalunya membuat Anu merasa trauma hingga ia dewasa. Karakter Anu yang digambarkan begitu kasar ternyata sebenarnya trauma. Dia mengalami peristiwa kelam di masa lalu akibat pelecehan seksual oleh ayah sambungnya. Luka tersebut diperparah karena Anu merasa tidak diinginkan oleh ayah kandungnya. Saat Anu ingin mengadu kepada ayahnya dan meminta tinggal dengannya, ayahnya justru meminta Anu dan Robin tetap tinggal bersama Nayan. Puncaknya, Anu mencoba untuk bunuh diri. Nayan sangat menyesal karena mengetahui pelecehan yang terjadi pada Anu setelah dia berpisah dengan Vikram. Saat dewasa, Anu pun kembali mengalami trauma karena memiliki pasangan yang sering memukulinya, hingga dia memutuskan untuk tinggal berdua bersama putrinya bernama Masa. Kembali Anu merasa jika ibunya tidak berpihak pada dirinya, dan mulai saat itu Anu tidak ingin bicara lagi dengan ibunya. Di rumah sakit, Milan kembali membuka percakapan dengan Anu.
Dia mengatakan jika dia banyak menghabiskan waktu bersama Nayan. Dan tanpa biografi Anu dan juga Robin, biografi Nyonya Nayan tidak mungkin selesai. Suasana mulai mencair. Anu menanyakan bagaimana pertemuan Milan dan Nayan. Milan menceritakan jika dia mengambil gelar PhD khususnya untuk penulis wanita. Biografi Nyonya Nayan menghabiskan banyak waktunya. Anu bingung kenapa Milan merekam Nayan, bukan menulis saja. Milan terkejut ternyata Anu tidak mengetahui jika ibunya mengalami artritis atau sakit pada jari-jarinya. Anu merasa prihatin pada ibunya. Dia merasa pasti ibunya menderita. Dia menyamakan keadaan Nayan dengan dirinya jika tidak bisa menari lagi. Akhirnya Anu mengizinkan Milan merekam biografi dirinya. धन्यवाद। रॉबिंद्रो की जिंदगी में he brought us. Anu menceritakan awal dia mulai bicara lagi dengan ibunya, yakni karena hadirnya seorang figur ayah bernama Raina. Raina memperlakukan mereka layaknya anak sendiri. Raina jugalah yang mengenalkannya pada tari audisi. हम गुरु केलुचरण मोहपात्रा के ओडिसी नृत्य के लिए Tidak lama Masa juga datang ke rumah sakit lalu mendapat telepon dari keluarga suaminya. Masa menikah dengan kekasih yang dicintainya. Namun keluarga suaminya terlalu mengatur Masa, baik dari cara berpakaian maupun jenis kelamin anak yang akan dilahirkan Masa nanti. Hingga Masa diminta untuk meminta saran dokter supaya bisa mendapat anak laki-laki. Mendengar apa yang dialami Masa, Anu merasa marah dan ingin melindungi anaknya. Hanya saja, Masa merasa bersyukur dengan hidupnya sekarang dan akan berusaha mempertahankan hubungannya. Masa tidak ingin hidup anaknya nanti bernasib sama dengan dirinya, di mana dia tumbuh besar tanpa seorang ayah dan selalu mendapat bullying sebagai anak haram di sekolahnya. Dia juga menyalahkan Anu, karena setiap ada kegiatan sekolah yang harus dihadiri orang tua, Anu justru datang dengan pria yang berbeda-beda setiap acara. Anu merasa sedih kenapa Masa tidak menceritakan semua kepadanya. Kini, dia sedikit tersadar jika dirinya sebagai ibu juga bisa melakukan kesalahan yang sama dengan Nayan. Anu akhirnya mendukung keputusan anaknya dan meminta maaf. Hingga kebencian Anu pada ibunya mulai memudar. Tidak lama Raina datang membawakan melati untuk Nayan. Dan akhirnya Nayan pun pergi untuk selama-lamanya. Nayan hanya meninggalkan surat permintaan maafnya kepada Anu dan Robin. Nayan memutuskan segalanya saat anak-anaknya masih kecil. Kini dia menyerahkan abu dan warisannya kepada anaknya dan meminta anak-anaknya percaya bahwa dirinya sangat menyayangi mereka. 6 bulan kemudian, Milan datang pada hari ulang tahun Anu. Dia datang membawakan buku biografi Nyonya Nayan sebagai hadiah untuknya. Anu terkejut dan senang Milan mengingat hari ulang tahunnya. Milan mengaku jika tidak satu pun yang bisa dia lupakan dari Anu. Dia juga mengaku merindukannya dan juga Nyonya Nayan. Anu juga merasa sangat merindukan ibunya. Karena kini tidak ada lagi yang bisa ia salahkan dan keluhkan. Film berakhir dengan Milan pamit pergi. Dan Anu memajang buku biografi ibunya di dekat fotonya. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.